Halo Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Niko Mangdeni Juli Eda, Guru IPA dari SMP Negeri 3 Kuta Utara. Berikut saya akan menyampaikan aksi nyata saya terhadap pelatihan mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di awal kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, apa pentingnya perubahan kurikulum itu? Nah, yang pertama adalah relevan dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa menyamakan zaman kita dahulu dengan zaman peserta didik kita sekarang, sehingga kurikulum harus dirubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, tentu saja memenuhi kebutuhan belajar siswa. Zaman dahulu dengan zaman sekarang, kebutuhan belajar dahulu dengan kebutuhan belajar siswa sekarang itu berbeda, sehingga penting bagi kita untuk mengakomodasi, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Jadi, jika pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan belajar siswa, kita akan dapat menciptakan peserta didik atau siswa-siswa yang visioner dan menjadi generasi muda harapan masa depan kita. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ada dua alasan. Yang pertama, karena keadaan sekolah dan lingkungan itu berbeda. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya memiliki keadaan yang berbeda, termasuk keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadatnya. Sehingga kurikulum di satu sekolah belum tentu cocok dengan di sekolah lainnya. Yang kedua, siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan minat dan bakat peserta didik itu. Namun kita harus memfasilitasi siswa itu dalam mengembangkan minat apa yang dimiliki, kita asah dan kita kembangkan bersama. Perubahan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kurikulum bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kurikulum mengalami perubahan menuju perbaikan dan semakin memfasilitasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya menuju generasi muda yang visioner. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkannya? Tentu saja dengan kurikulum paradigma baru atau yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tidak hanya menekankan pembelajaran intrakurikuler, namun juga memperhatikan pembelajaran co-kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga dapat memfasilitasi perkembangan siswa baik dari pembelajaran intrakurikuler maupun co-kurikuler. Nah, siswa mendapatkan kesempatan dalam mengekspresikan bakat yang mereka miliki berdasarkan minat dan potensi mereka. Nah, penerapan kurikulum merdeka di sekolah itu menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa yang diberikan lebih banyak untuk melakukan kegiatan, berinteraksi dengan teman-temannya dan diharapkan dapat menggali potensi atau minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Siswa lebih aktif ada atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Pembelajaran juga berpusat pada minat dan bakat siswa. Kita harus mampu untuk memberikan semangat atau motivasi kepada siswa agar bakatnya dapat dikembangkan dengan baik. Yang memiliki bakat keterampilan lebih suka eksploratif, menciptakan sesuatu, kita fasilitasi agar menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, lalu bagaimana hasil penerapan kurikulum merdeka yang ada di sekolah? Nah, menurut aksi nyata yang sudah saya berikan, penerapan pembelajaran kurikulum merdeka yang sudah saya lakukan di kelas, itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Nah, dua itu menyebabkan meningkatnya prestasi belajar siswa di kelas. Nah, lalu bagaimana umpan balik dari penerapan kurikulum merdeka yang sudah saya laksanakan di kelas?
Nah, dari hasil refleksi atau umpan balik dari siswa itu mengatakan pembelajarannya lebih menyenangkan, Bu. Karena bisa memilih produk hasil belajar yang disukai. Kemudian bisa diterapkan terus-menerus pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Nah, saya juga mendapatkan umpan balik atau saran dari siswa, yaitu bagaimana agar produk hasil belajar yang dibuat itu diizinkan lebih bervariasi ya. Selain poster, video, presentasi, mereka juga bisa mengeksplorasi jika mereka memiliki minat di bidang komik digital ataupun poster digital, agar mereka juga dapat difasilitasi minat dan bakatnya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penyampaian aksi nyata dari saya. Mohon untuk mengisi link umpan balik berikut melalui Google Form atau QR Code ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat untuk menginspirasi dan semangat untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi Indonesia.